Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Widiani Tias. Saya Muhammad Miftahul Ulum. Saya Elisa Minuraini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kajian yang berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu yang pertama ijma', yang kedua ijtihad, ketiga istishab, keempat istihlah, kelima istihsun, keenam maslahat, kemudian mursalah, kemudian ada qiyas, kemudian rayu, dan yang terakhir adalah urf. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa nomor 105, yang sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Terdapat 4 unsur pokok di dalam Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Ketiga, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Keadaan saat diturunkannya Al-Quran. Malaikat memasukkan wahyu kepada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. Wahyu datang. Ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng malaikat. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu hal berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah, meliputi sunnah qauliyah, semua ucapan Rasulullah SAW, sunnah fi'liyah, disebut semua perbuatan Rasulullah, sunnah tak, semua persetujuan Rasulullah. Sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok perawinya. 1. Sunnah mutawatir, sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. 2. Sunnah masyhur adalah sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. 3. Sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Ijma' menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma' adalah kesepakatan beberapa ahli istisan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma' merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Terdapat 2 macam ijma', yaitu yang pertama adalah ijma' sharih, yang jelas atau nyata adalah apabila ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing secara tegas dan jelas. Yang kedua adalah ijma' sukuti, diam atau tidak jelas, adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara jelas. Pengertian ihtijat. Ihtijat ialah mencurahkan segala kemampuan di dalam mendapatkan hukum syara dengan cara istimbat dari Al-Quran dan hadis. Mujtahid adalah seseorang yang melakukan istijat. Para mustajid pada zaman hingga zaman tabi'in mengambil hukum-hukum satu sama salah langsung dari Al-Quran dan hadis Muhammad SAW. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya adalah nas. Qiyas sebagai salah satu hukum Islam yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya di dalam menetapkan beberapa ketentuan hukum Islam memiliki 4 hukum, yaitu 1. Sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nas atau hukum Islam.
2. Sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nas atau fakru. 3. Hukum syara' yang terdapat dalam nas berdasar unsur pokok. 4. Ilat, yaitu sebab. Al-istiqson. Al-istiqson adalah meninggalkan hukum yang diperoleh melalui qiyas yang jelas untuk menjalankan hukum yang tidak jelas karena adanya dalil syara' atau logika yang membenarkannya. Karena adanya persamaan ilat, sedangkan dalam istisan hukumnya sudah ada, bahkan ada dua hukum yang harus dipilih. Dalam istisan ada dua aspek yang penting. Yang pertama, aspek yang ditinggalkan dan dalil yang dipakai. Yang kedua, aspek dalil yang dijadikan landasan dasar istisan. Al-masalahah murasah adalah kebaikan atau keselamatan yang tidak disinggung-singgung syara mengenai hukumnya, baik di dalam mengerjakan atau meninggalkannya, dan akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan dari kemudorotannya, bahkan kemudorotannya tersebut dapat hilang sama sekali. Syarat maslahat mursalah, yaitu satu hanya berlaku di dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang akidah dan ibadah. Tidak bertentangan. 2. Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. 3. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat yang luas. Kebanyakan ulama menggunakan dalil atau adat sebagai dalil tahsin, karena fungsi dari tahsis itu adalah menjelaskan. Maka ini berarti bahwa nas atau teks yang umum dalam Al-Quran atau Sunnah dapat dijelaskan atau dipahami menurut pemahaman atau adat, sehingga tidak perlu heran jika banyak ayat-ayat yang maksudnya umum berlaku universal dipahami. Selanjutnya, al-istihab. Pada dasarnya, istishab adalah menjadikan hukum tentang sesuatu hal yang telah ada sejak semula tetap berlaku sampai adanya peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubahnya hukum tersebut. Istishab merupakan salah satu cara dari istidlab. Istihab dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Ijtihad kepada hukum akal dalam predikat boleh ijtihad. Ini berdasarkan atas prinsip bahwa asal sesuatu itu boleh. Karena itu, kalau tidak ada dalil dilarang atau suruhan, maka sesuatu itu hukumnya boleh atau mubah. Yang kedua adalah ijtihad kepada hukum syara yang sudah ada dalilnya dan tidak ada sesuatu dalil yang dapat merubahnya. Al-ahkam al-hamsah. Adapun arti al-hukmu adalah menetapkan suatu hal atau perkara terhadap suatu hal atau perkara. Al-hakumul hamsah artinya ketentuan atau 5 ketentuan. Pada dasarnya al-hakamul hamsah eratnya berkaitan dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksudkan al-ahkam dan al-hamsah, atau bisa juga disebut dengan tahlil fi. Hukum taklil fi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mu'akalafah atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Kesimpulan dari hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah atau sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa ada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat
beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat, mursalah, qiyas, rayu, dan Ahkamul Kamsyah artinya ketentuan atau 5 ketentuan. Pada dasarnya Ahkamul Kamsyah erat berkaitan dengan perbuatan manusia. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud atau biasa juga disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukhalaf atau orang-orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak dan kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu ada jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram.